Halo semuanya, selamat datang kembali di Victor Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan pivot table yang ada di Microsoft Excel. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pivot table itu adalah suatu fitur yang ada di Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk menganalisa data yang cukup banyak tanpa menggunakan rumus manual. Jadi pivot ini sangat cocok bagi teman-teman yang agak kerepotan dalam menulis rumus dalam Excel. Nah, bagaimana cara menggunakan pivot table? Namun sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, pertama saya akan berbagi tips kepada teman-teman agar pivot table ini dapat bermanfaat dan berjalan lancar dan hasilnya dapat kita olah lebih lanjut. Terlebih dahulu, teman-teman pastikan bahwa di judul kolom ini tidak mengandung merge cells, karena ketika kita menggunakan pivot, jika ada merge cells maka pivot tidak dapat dilanjutkan untuk mengolah datanya. Kemudian di row data, contohnya ini diusahakan tidak ada data yang kosong atau tidak ada baris yang kosong, agar hasil dari pivot table laporannya itu nanti kita bisa olah lebih lanjut, kita bisa menggunakan rumus penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Maka ada banyak teman-teman untuk melakukan setting dulu terlebih dahulu di Microsoft Excel, sehingga nanti hasil pivot ini bisa bermanfaat lebih lanjut dan diolah lebih lanjut dengan rumus-rumus yang lain. Pertama, cara untuk men-setting pivot table, teman-teman pergi ke file, terus cari option. Ini ada option, klik optionnya. Nah, di tab formulas ini cari use get data function from pivot table reference. Ini teman-teman centang ya. Terus setelah diancentang lalu di OK-kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggunakan pivot table. Pivot table ini ada di tab data, di insert. Ini di insert, terus di bawah insert ada pivot table ini. Ada dua cara untuk memasukkan pivot table ini. Bisa secara manual, yaitu kita pilih ke insert, atau kita tekan tombol Alt NV di tombol komputer kita. Nah, biar lebih mudah, maka saya menggunakan cara insert manual di contoh kali ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan, di contoh kali ini saya punya data, yaitu data penjualan harian. Ini hanya contoh saja. Ini ada tanggal penjualan, ada kode salesman, ada nama sales, ada kategori produk, ada kode produk, nama produk, kuantiti penjualan, harga penjualan, total penjualan. Nah, di sini saya sudah menjumlahkan secara manual, secara sum, bahwa total penjualannya adalah 20M. Ini perhatikan di sini.
kuantitinya 184. Nanti kita akan mengecek kebenaran hasil pivot table setelah kita memasukkan rumus pivot table-nya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menganalisa berapa penjualan masing-masing sales ini. Ini masing-masing sales per bulan. Nah, di sini kan datanya adalah per tanggal. Nanti di pivot table kita akan tanggal ini kita akan grup. Nanti lebih lanjut akan teman-teman ketahui bagaimana caranya nge-grouping data menjadi bulan ya, dari data harian menjadi bulanan. Nah, seperti yang saya ulas sebelumnya bahwa kali ini kita akan memasukkan pivot table ini dengan cara insert, terus pivot table, terus pilih table from table atau range. Nah, secara otomatis Excel akan memilih data yang akan diolah. Jika teman-teman melihat bahwa data saya ini ada 34.000 row dan kolomnya ada beberapa, jadi ini nanti otomatis akan diolah oleh pivot table. Nah, kemudian juga di jendela ini teman-teman perhatikan bahwa pivot table memberi pilihan kepada kita posisi atau lokasi di mana kita ingin mendrop tabel pivot table yang akan kita olah. Di sini ada new worksheet. Nanti secara otomatis jika kita ini memilih new worksheet, dia akan membentuk worksheet baru yang kosong sehingga teman-teman bisa nanti mengolah data secara leluasa. Nah, untuk yang existing ini maka Excel akan menaruh atau menempatkan pivot table atau table ini di sheet yang sama dengan data yang kita olah. Nah, kali ini saya akan menggunakan new worksheet aja agar teman-teman bisa kita leluasa untuk mengolah datanya. Setelah kita ini lalu kita okekan. Sini oke. Nah, Excel akan otomatis membentuk sheet baru dengan data yang kosong karena kita masih belum mendrop atau menganalisa data-data ini. Nah, secara default pivot table akan memberikan field di sebelah kanan. Diperhatikan teman-teman, ada namanya filter, column, rows, dan values. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan menganalisa berapa total penjualan dari masing-masing sales dan di bulan-bulan tertentu, di bulan apa aja. Nah, pertama ini nama sel saya akan tempatkan di rows. Rows ini nanti nama salesman-nya akan tampil secara vertikal, nyusun ke bawah. Nanti tanggal penjualan saya akan tempatkan di kolom agar datanya itu nanti bersusun ke samping atau secara horizontal. Nah, ini nama sales kita klik dan dia secara otomatis masuk ke row, ke field roles. Jika tidak otomatis maka teman-teman bisa menariknya, mendrag ke bawah nama sales ini seperti ini. Nah, sekarang nama sales sudah ada di rows. Nah, ini tadi nanti rows. Jadi teman-teman perhatikan rows ini berarti datanya akan tersusun secara vertikal. Nah, sekarang saya ingin memasukin data dari tanggal penjualan. Ini saya akan drag ke field columns ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah itu Excel sudah menggrup secara otomatis
bulannya ya, dari tanggal tadi itu sebelum, dan ini kita bisa kalau kita ingin melihat per tanggalnya bisa, tapi ini kan agak banyak sekali datanya, jadi ini lebih bagus kita grouping per bulan aja nih, dari tanggal ini tadi, dari tanggal di data kita ini, tanggal penjualan ini. Kalau kita melihat ya, ini ada berapa ya, coba saya filter dulu. Nah, ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi ada 6 bulan data di hasil tadi pivot table tadi ini, di pivot table ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi secara otomatis pivot sudah menggrup berdasarkan tanggal. Nah, sekarang ini kita sudah dapat informasi, di row-nya ada nama sales, terus di kolom labelsnya ada bulan. Yang kita ingin cari tahu berapa penjualan masing-masing sales ini di bulan Januari berapa, di bulan Februari berapa, di bulan Maret, April, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk mengetahui nilai penjualan masing-masing sales, maka kita akan mencari total penjualan. Ini field total penjualan ini kita drop ke fieldnya values. Nah, ini sudah ada ya. Ini secara otomatis dia nanti ini di sini sum. Nanti perhatikan teman-teman, sum. Nah, ini kan formatnya masih belum ada desimalnya ya. Nah, saya akan memberitahu bagaimana cara biar agar ada desimal di hasil penjualan ini, di values ini. Caranya begini. Teman-teman cari di sini, klik di sini di tanda panah ke bawah ini yang kecil ini, nanti akan muncul values field settings. Nah, di sini ini udah muncul kotak dialognya ini. Di sini sum. Di sini pastikan ini adalah sum ya, teman-teman. Ini sum. Terus number format. Nah, number format ini akan muncul. Nah, kita pilih accounting sini, terus simbolnya kita hilangkan aja biar lebih rapi. Terus kalau mau mengatur berapa desimal di belakang komanya ini, kalau saya lebih prefer saya nolkan aja ya, jadi biar reportnya itu lebih simple melihatnya. Terus lalu kita okekan, terus okekan lagi. Nah, ini sekarang reportnya udah berformat accounting ya, jadi udah bisa kita cek dengan mudah angka-angkanya ini. Nah, ini total penjualannya adalah 20M, sama dengan tadi total penjualan di sini. Jadi ini udah benar, hasil pivotnya sudah sangat benar, dan kita sekarang sudah dapat hasil analisa tanpa kita harus menggunakan rumus-rumus seperti sum, if, dan filter lainnya. Jadi ini pivot table ini sangat canggih ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar pivot table, ini sangat berguna di pekerjaan dimanapun ya, yang butuh data, butuh pengolahan data. Lalu kalau kita ingin mencari nih per produknya nih, kalau kita mau mencari, contohnya saya mau mengganti nama sales ini menjadi produknya, menjadi masing-masing produk nih. Nah, tadi kita lihat ini ada nama produk ini, nama produk di sini, teman-teman, nama produk. Tadi ini nama produknya ada berapa nih ya, kita lihat ya. Ini ada sekitar 16 nama produk ya. Ini nama produk saya ini di sini. Nanti ini akan difilter oleh pivot. Coba kita lanjutkan. Nah, ini nama salesnya, berarti saya mau ganti nih nama salesnya. Nama salesnya saya mau ganti menjadi produk ya, per produk. Jadi saya pertama dulu saya mau remove dulu ini ya, nama salesnya saya remove. Terus saya ganti dengan nama produk. Nama produknya saya drag ke rows. Nah, sekarang udah berganti nama produk. Di rows-nya ini
dari nama sales menjadi nama produk ya. Nah, ya teman-teman bisa menghide ini, di close aja di sini biar kelihatan full. Nah, ini ya masing-masing produk. Jadi produknya ini ada 50 berapa ini ya, ada 7, ini di row 7. Ada sekitar 49 produk saya ini muncul. Ini 49 ini dia sudah menampilkan data penjualan per bulannya nih, penjualan per bulan. Nih. Nah, sekarang saya ingin menjumlahkan kembali berdasarkan sales dan masing-masing produknya. Nah, bagaimana cara kita menampilkan field yang hilang ini tadi? Kita tinggal klik di kanan di sini, di dalam table kita klik kanan, terus kita ke bawah nih show field lagi nih, ini akan muncul ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sales di sini. Jadi kita ketahuan nanti berapa penjualan sales per produknya dan di per bulannya berapa gitu. Coba kita masukin lagi nama salesnya. Ini saya drop lagi sales di sini, saya tumpuk di sini di ininya. Ya, nah ini kan sudah ada nih nama salesnya di sini. Si Alpha ini dia produknya ini. Nih. Si Bravo juga ada. Nah. Ini ya. Nah, sampai ke bawah ya, ini ada berapa baris ya, di baris keberapa terakhirnya ini ya. Coba kita lihat, ini 300 di Romeo ada nih. Kita hilangkan lagi biar kita hide lagi nih table fields-nya. Kita geser ke atas. Kita bisa melakukan freeze funds di sini ya. Di view. Nah, di sini di freeze funds ini ya. Kita udah freeze untuk melihat lebih, bisa scroll ke bawah tanpa judul ini nggak hilang gitu ya. Nah, kemudian saya ingin membagi tips lagi kepada teman-teman agar salesnya ini dan produknya itu tidak dalam satu kolom, jadi dia berpisah ya. Jadi kolomnya pisah antar, nanti akan ke geser ya di sini ya nama produknya ya. Ini kita akan mencarinya dengan cara di sini tuh di data di sini di. Nah, teman-teman ingin memindahkan ya produk ini ke kolom sebelah nama salesnya ya, agar nanti bisa diolah lagi datanya. Jadi kita klik kanan saja di sini, klik kanan di area pivot table-nya. Terus pivot table option, terus teman-teman cari di display ini, display, terus kita klik klaksi pivot table layout. Nah, ini kita klik pivot table layout, nanti kita bisa lihat perubahannya gimana. Kita okein. Nah, sekarang nama produknya udah pindah nih ke kolom B ya, udah kolom B. Nah, bagaimana biar nama sales ini tidak di bawahnya ini tidak kosong nih. Jadi nanti masing-masing produk ini akan keisi nama salesnya yang sesuai gitu ya. Nah, ini kan kosong nih, kosong. Nah, kita kesini lagi ke desainnya. Di pivot table tadi kita taruh di sini pivot table, terus desain, kita pilih desain di sini. Report layout, kita pilih report layout. Nah, kita ini di sini ada nih repeat all item labels. Nah, saya klik di sini, nanti ada perubahannya ya. Kita lihat perubahannya gimana. Nah, sekarang ini muncul nih masing-masing salesnya. Jadi tidak ada rows yang kosong sampai ke bawah. Jadi nanti bisa diolah lagi nih datanya. Kita copy paste ya value-nya, jadi bisa diolah lagi. Nah, maksud saya tadi ini yang di settingan field tadi, di settingan ini biasanya kita kadang-kadang kan ingin menjumlahkan nih secara manual.
manual ininya. Contohnya saya ingin menjumlahkan bulan Mei dan bulan Juni. Ini saya jumlahkan nih ya, jumlahkan bulan Mei dan bulan Juni. Nah ini udah bisa kejumlah ya, tanpa bermasalah lagi. Di sini udah bisa dijumlahkan sampai ke bawah, kita jumlahkan. Nah ini kita bisa jumlahkan atau kita kurangin, bisa saja apa nih. Tadi yang saya jelaskan di awal itu di fungsi ini, di fungsi file ini, option. Nah ini di formulas ya di sini tadi. Nah, seandainya ini kecentang, maka formula penjumlahan tadi antara bulan Mei dan Juni maka tidak bisa kita jalankan formulanya. Jadi ini saya bagi tips teman-teman, ada baiknya teman-teman bisa mencentang ini dulu sebelum menggunakan pivot table. Kita cancel ya. Nah ini ya contohnya cara penggunaannya. Biasanya itu kalau kita belum mencentang ini, nanti maka akan hasil ini nggak bisa dijumlahkan, dia akan error gitu. Nanti teman-teman coba biar lebih jelas lagi ya. Nah, ini di sini saya hapus. Nah ini ya, nanti kalau kita ingin menambahkan field lagi bisa. Jadi kita munculkan lagi fieldnya, contohnya ya di show field, di sini show field. Nah ini muncul lagi nih field yang tadi, yang hilang tadi muncul lagi. Atau teman-teman ingin menambahkan kategori produk, ini kategori produk. Nah kita kategori produk maka dia akan nambah ya. Ini kita hilangkan lagi biar lebih full kelihatan datanya ya. Nah ini juga jumlahnya udah sama ya dengan yang tadi, 20M di data aslinya. Ini di penjualan harian ini 20M ya, ini juga 20M ya, ini angkanya persis sama. Ini ya sudah jadi. Semoga video ini membantu teman-teman ya, dan bisa dipraktekkan agar teman-teman lebih cepat, lebih ini lagi dalam bekerja. Lebih jika teman-teman ingin mengolah data, jadi pivot table ini sangat bermanfaat tanpa kita harus kerepotan untuk menuliskan rumus yang panjang. Ini pivot table ini sudah mencakup rumus sum if, grouping data, terus filter, jadi otomatis semua tuh. Jadi ini sangat bermanfaat lah untuk kalau kita ingin mengolah data secara otomatis. Oke, demikianlah video kali ini. Saya harap bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe agar channel saya ini bisa berkembang dan teman-teman dapat mendapatkan tips-tips yang lainnya dari saya. Terima kasih.